Part 14. Memendam rasa. Aku tidak mengerti kenapa tuduhan menyakitkan itu ditujukan kepadaku. Siapa pengirim pesan itu? Apa sebaiknya aku mengirimkan balasan, lalu bertanya siapa dirinya? Kenapa ia menganggapku mengambil miliknya? Apa ini ada kaitannya dengan ucapan Raka tadi malam? Apakah wajar jika aku memberitahukan tentang pesan ini kepadanya? Apa aku tidak terlalu lancang? Aku sadar kalau kami berdua baru menjalin hubungan. Ini benar-benar membingungkan. Ada apa? Kenapa wajah kamu seperti itu? Raka kembali bertanya. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang kirim pesan? Ia pun menepi, lalu menghentikan mobilnya. Itu, kamu kenapa, Naya? Sekarang ia menyebut nama aku tanpa kata ibu. Bukan siapa-siapa, Pak. Akhirnya, aku memilih untuk tidak memberitahukan yang sebenarnya. Kenapa kamu ketakutan? Ternyata ia bisa melihat rasa takut yang menghampiriku saat ini. Boleh saya lihat handphone kamu? Sepertinya ia tetap ingin tahu, karena melihat perubahan sikapku. Aku tidak memiliki pilihan lain. Mungkin ia harus tahu tentang isi pesan masuk di ponselku. Walau bagaimanapun, ia calon suamiku. Sangat wajar jika ia peduli dan ingin melindungiku. Akhirnya, aku pun menyerahkan benda pintar itu kepadanya. Ternyata, bukan hanya aku yang terkejut membaca pesan itu. Ia juga menunjukkan reaksi yang sama. Itu terlihat dari perubahan wajahnya. Setelah membaca pesan tersebut, ia pun mengembalikan ponselku. Aku tidak mengerti kenapa ia mengusap-usap keningnya. Maaf, Bapak kenapa? Tanya aku karena penasaran. Ternyata wanita itu benar-benar nekat. Ia memberikan jawaban yang tidak aku pahami sama sekali. Maksudnya siapa, Pak? Aku kembali bertanya. Dia anaknya teman Papa. Dari dulu, dia berambisi ingin berjodoh dengan saya. Aku tidak terkejut mendengar penjelasan Raka. Pemuda seperti dirinya pasti banyak disukai gadis-gadis di luar sana. Namun yang membuatku tidak habis pikir, kenapa wanita yang menyukainya menuduhku mengambil miliknya? Apa mungkin Raka pernah memberikan harapan kepadanya? Kenapa dia memberikan tuduhan seperti itu, Pak? Aku ingin tahu jawaban Raka. Dia selalu mengaku ke orang-orang kalau saya kekasihnya. Apa Bapak pernah memberikan harapan padanya? Kenapa Bapak tidak bersama dia? Sebenarnya, aku merasa sakit melontarkan pertanyaan itu. Aku justru selalu menghindarinya. Apa dengan kejadian ini, kamu menyesal menerima lamaran saya? Raka menatapku dengan sendu. Aku merasa bersalah karena telah memberikan pertanyaan yang mungkin menyinggung perasaannya. Jika Bapak tidak memiliki hubungan istimewa dengannya, apa alasan saya untuk menyesal? Aku sama sekali tidak pernah menyesal menjalin hubungan dengannya. Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur bertemu dengan Raka? Ia telah membawaku keluar dari rasa sakit karena perbuatan Mas Arga. Mungkin kalau dirinya tidak hadir dalam hidupku saat ini, aku tidak tahu apakah akan tetap meratapi sakitnya dikhianati. Untuk sekarang, aku hanya bisa berharap agar hubunganku baik-baik saja dengan Raka. Aku benar-benar takut mengalami kegagalan untuk kedua kalinya, apalagi dalam waktu yang berdekatan. Aku ingin menghapus kenangan masa lalu dan membuka lembaran baru bersama Raka. Kalau saya tertarik padanya, saya pasti akan mendekatinya. Tapi kenyataannya, saya hanya tertarik padamu. Pengakuan yang Raka ucapkan membuat hatiku berbunga-bunga. Ternyata aku kembali merasakan indahnya diharapkan oleh pasangan sendiri. Selama ini, hanya Mas Arga yang melakukan itu kepadaku. Namun sekarang, calon suamiku yang melakukannya.
Maaf, saya tidak bermaksud menuduh Bapak. Saya hanya ingin memastikan apakah saya tidak melakukan kesalahan dengan menjalin hubungan bersama Bapak. Kesalahan apa maksud kamu, Naya? Raka kembali menatapku. Saya hanya tidak ingin dianggap perebut milik orang lain. Saya tahu bagaimana rasanya jika berpisah dengan kekasih yang dicintai selama ini. Semoga Raka tidak salah paham dengan jawaban yang kuberikan. Saya sangat mengerti maksud kamu. Ya udah, kita jalan sekarang cari makan. Aku merasa lega karena Raka tidak salah paham dengan jawabanku. Ternyata ia tidak hanya baik dan tampan, tetapi bijak dalam menyikapi suatu hal. Aku makin terpesona dengan semua sikap yang ia tunjukkan. Aku makin yakin kalau dirinya adalah orang yang tepat untuk menggantikan posisi Mas Arga di hatiku. Hari ini, aku menikmati makan siang bersama Raka. Entah kenapa aku tetap merasa canggung saat berada di dekatnya. Apalagi ia sering menatapku sambil menikmati makannya. Aku ingin waktu cepat berlalu karena tidak kuasa mengatur degup jantungku. Raka benar-benar berbeda dari mantan kekasihku. Ia selalu mampu membuat dadaku berdebar tidak keruan. Pesonanya membuatku salah tingkah di depannya. Semoga ia tidak menyadarinya. Aku harus berusaha bersikap biasa saja saat bersama dirinya. Maaf, ada sesuatu di bawah bibir kamu. Ya ampun, aku sangat malu sekarang. Kenapa aku teledor saat bersama laki-laki yang telah berhasil memasuki hatiku? Iya Pak, aku segera mengambil tisu, lalu mengusapnya ke bawah bibirku. Masih ada. Raka menunjukkan senyumannya kepadaku. Kemudian meraih tisu, lalu menyeka sesuatu yang ia maksud di bawah bibirku. Maaf ya, kami saling berpandangan, hingga membuat jantungku berdetak makin kencang, seperti genderang yang sedang dimainkan. Kenapa kejadian memalukan ini harus menghampiriku? Bagaimana kalau Raka menyadari tingkahku yang tidak terkontrol saat ini? Aku harus bisa menguasai diri. Jangan sampai Raka tahu kalau aku telah jatuh cinta kepadanya. Aku belum siap jika mengakui perasaan yang sebenarnya di depannya. Menurutku, ini belum waktu yang tepat untuk mengungkapkan apa yang kurasakan sekarang. Terima kasih, Pak. Aku pun berhasil menghentikan pandangan Raka kepadaku. Ia membalasnya dengan anggukan sambil menyunggingkan bibirnya. Aku tidak pernah menyangka akan dihadapkan pada situasi seperti ini. Raka benar-benar mampu mengubah diriku menjadi seseorang yang selalu salah tingkah ketika berada di dekatnya. Kenapa sikapku sangat jauh berbeda jika dibandingkan saat bersama dengan Mas Arga dulu? Apa mungkin karena aku sudah lama mengenal Mas Arga sebelum kami menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih? Dulu, tidak ada sedikit pun rasa canggung saat aku sedang bersamanya. Aku justru berpikir kalau seorang kekasih sangat wajar bermanja dan lebih mendekatkan diri kepada pasangan sebelum menuju ikatan yang lebih serius. Entah kenapa pemikiran itu seolah-olah tidak berlaku untuk Raka. Apa mungkin karena dirinya tampak sangat berwibawa hingga membuatku merasa sangat canggung jika kami sedang bersama? Sampai kapan aku tetap bersikap seperti ini? Apakah setelah menikah nanti aku akan menjadi pasangan yang mampu membuatnya merasakan kenyamanan? Saya boleh nanya sesuatu? Lamunanku buyar setelah mendengar suara Raka. Mau nanya apa, Pak? Aku berusaha bersikap biasa supaya ia tidak curiga kalau detak jantungku saat ini makin tidak beraturan. Kenapa sikap kamu terlihat canggung pada saya? Ya ampun, ternyata ia benar-benar menanyakan hal itu kepadaku. Jawaban apa yang akan kuberikan kepadanya? Maaf Pak,
Aku tidak tahu harus berkata apa. Saya itu calon suami kamu, bukan orang lain. Atau kamu belum menerima saya sepenuhnya? Kenapa sih ia berpikiran seperti itu? Jika aku belum membuka hati untuknya, tidak mungkin aku langsung menerima lamarannya. Sangat jelas ia tahu kalau aku baru terluka karena ditinggal kekasih, tepatnya mantan kekasih. Kenapa Bapak berpikiran seperti itu? Aku justru membalasnya dengan pertanyaan. Itu yang saya rasakan dari sikap dan tingkah kamu. Kamu seolah-olah menunjukkan kalau kita tidak memiliki hubungan. Ia telah salah menilaiku. Mungkin aku bersikap biasa saja karena belum mampu mengatakan kalau aku juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Bagaimana caranya aku menunjukkan kalau kami adalah pasangan? Maaf Pak, saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Ya udah, gak apa-apa. Silakan lanjutin lagi makannya. Saya terima telepon dulu. Aku tidak tahu kalau ponselnya berbunyi. Ternyata ia hanya mengaktifkan getaran. Ia pun menerima panggilan masuk tersebut. Namun, wajahnya tiba-tiba mengalami perubahan, seperti menahan amarah. Siapa yang menghubunginya? Tolong jangan usik kehidupan saya dan calon istri saya. Cinta itu tidak bisa dipaksa, Clara. Saya hanya mencintai calon istri saya. Aku terharu mendengar pembicaraan Raka di telepon. Apa mungkin yang menghubunginya adalah orang yang sama dengan yang mengirim pesan kepadaku? Saat aku mendengar nama yang ia sebutkan tadi, aku merasa mengenalnya. Tetapi di mana? Kenapa nama itu tidak asing di telingaku? Siapa Clara sebenarnya?